Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan yang sudah Dia kerjakan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Mari tanggalkan segala kepenatan, segala urusan rumah tangga kita. Mungkin ada hal-hal yang belum kita kerjakan, tanggalkan itu sebentar saja. Pastikan bahwa siang hari ini 45 menit ke depan, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa kita. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Kita membutuhkan Tuhan, tangan Tuhan yang akan menopang kita, yang memberikan kita kekuatan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Telah kuat, tak kena. Yang menopangku, Dapat darimu.
Wis gak iso. Engkaulah harapan kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Pertolongan kami datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Peganglah tangan kami, janganlah Engkau lepaskan. Karena Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati dan segenap pikiran. Waktu yang ada di depan kami ini untuk kami dan menaikkan setiap doa-doa kami. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan janji Tuhan saya baca dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Ibu-ibu boleh dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi, maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang dipercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapku, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan kesediaan dalam perisai dan pagar tembok. Kau tidak usah takut dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, pula tidak akan mendekat. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintah padamu untuk menjaga engkau segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terangkat. Singa dan ular kebun akan kau langkahi. Kau akan menginjak hatinya melekat kepadamu, maka akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakan. Dia kok Yesuslah Tuhan. Tuhan yang layak kami muliakan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku,
Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan. Lah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan Indonesia, penuh kemuliaan-Ku. Indonesia, bagi kemuliaan. Haleluya Yesus. Pujian ini mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang layak kita tinggikan dan muliakan. Dia Tuhan yang mengerti apa yang sedang terjadi atas bangsa ini. Dia Tuhan yang memahami situasi dan kondisi yang hari-hari ini sedang dihadapi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila yakin, dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita, ibu-ibu dikasih Tuhan. Pokok doa yang pertama, silakan dibuka slide-nya. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID. Hari-hari ini kita tahu ada beberapa titik di provinsi ini, di seluruh Indonesia, bahkan juga di kota Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, ada banyak sekali orang yang terpapar COVID. Mari kita berdoa untuk kesembuhan. Kita berdoa supaya ada ketersediaan oksigen, obat-obatan, dan juga rumah sakit. Kalau kita dengar ada banyak rumah sakit yang tidak bisa lagi menampung orang-orang sakit ini. Mari kita berdoa. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kita juga berdoa untuk banyak keluarga yang ditinggalkan. Hari-hari ini kita juga tahu pemberitaan. Ada banyak mungkin tetangga, saudara, teman, rekan, andai tolan. Yang kita dengar kabarnya mereka pergi untuk selama-lamanya. Banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini putus asa. Mereka berduka cita oleh karena mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mari kita juga berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan boleh tetap teguh beriman kepada Tuhan sebagai Allah yang berdaulat atas hidup mereka. Mari kita bersuara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang sedang terpapar COVID hari-hari ini. Entah saudara kami, sahabat kami, teman kami, kerabat handai taulan yang hari-hari ini sedang terpapar COVID. Entah mereka ada di rumah maupun juga ada di rumah sakit. Kalau hari-hari ini kami mendengar keterbatasan oksigen, obat-obatan, bahkan juga banyak rumah sakit yang tidak lagi bisa menampung mereka. Sore hari ini kami berdoa belas kasihan-Mu yang kami butuhkan. Haleluya.
Mohon kuasa-Mu Tuhan. Kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Haleluya Yesus. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oh Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Haleluya Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, orang-orang yang mereka kasihi, harus dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Jangan biarkan iman mereka lemah, tetapi biarlah mereka boleh tetap teguh, berpengharapan, karena pengharapan satu-satunya hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Kita masuk dalam pokok doa yang berikutnya. Mari kita berdoa untuk tim dokter, perawat, relawan yang berada di garda paling depan untuk menyembuhkan pasien COVID. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memberikan mereka perlindungan yang ekstra, imun yang kuat, dan hati yang tulus untuk tetap dapat mendampingi orang-orang yang sedang sakit ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Tuhan, supaya Tuhan memproteksi mereka. Kita juga berdoa untuk keseriusan pemerintah agar berpihak kepada rakyat, mengupayakan kesembuhan dan mengurangi tingkat penyebaran COVID. Mari kita juga berdoa minta hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi beserta pejabat yang berwenang di dalam menanggulangi penyebaran COVID berkaitan dengan kebijakan PPKM, lockdown, dan sebagainya, agar para petinggi negara ini memikirkan nasib hidup rakyat Indonesia. Hari-hari ini mereka banyak lelah, banyak tindak kekerasan, bahkan unjuk rasa di mana-mana oleh karena mereka sudah mulai lelah. Mereka jengah keputusan-keputusan yang ada tanpa ada kompensasi. Mari kita berdoa, bersuara, membela mereka di hadapan Tuhan. Bapak, di dalam surga kami berdoa untuk tim dokter, perawat, relawan yang ada di garda depan, untuk mereka boleh menyembuhkan banyak pasien COVID hari-hari ini. Mereka yang harus berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak pulang, untuk supaya mereka dapat tetap fokus menyembuhkan orang-orang yang sakit COVID di rumah-rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, bilur-bilur-Mu yang tercurah atas kayu salib, yang akan memberikan mereka perlindungan ekstra. Tutup mulut mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka tetap boleh menjaga imun mereka dan hati mereka penuh dengan belas kasihan tulus mengasihi orang-orang yang terpapar COVID ini Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang hari-hari ini sedang disorot oleh karena kebijakan-kebijakan yang dibuat. PPKM yang harus diperpanjang lagi. Satu sisi memang untuk mencegah penyebaran, tetapi satu sisi membuat masyarakat, rakyat jelata menjerit oleh karena mereka mengalami kesusahan untuk mendapatkan uang, untuk mereka boleh bertahan hidup. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau Tuhan atas bangsa kami. Haleluya. Beri hikmat-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan di hadapan. Sebagai penolong, Engkau sangat terbukti. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan, tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi naikkan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan Yesus Engkau ya. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Kita masuk dalam pokok doa yang berikutnya. Mari kita berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi Indonesia hari-hari ini. Dalam sidang Dewan Ekonomi, PBB, dan Sosial, dikatakan Bapak Jokowi mengatakan bahwa ada sekitar 255 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan. 110 juta orang dalam keadaan miskin, dan selebihnya mereka dalam keadaan kelaparan. Hari-hari ini negara-negara maju semua mengalami resesi. Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, Singapura, termasuk juga Indonesia, juga mengalami dampak yang sama. Mari kita berdoa situasi hari-hari ini. Mana-mana terjadi unjuk rasa dan tindakan kekerasan. Mereka sudah mulai jengah, kecewa, lelah setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Mari kita minta Tuhan berbelas kasihan atas bangsa ini. Kita juga berdoa untuk segala pemberitaan yang hari-hari ini kita lihat beredar di media massa, segala hal-hal yang hoax, mafia obat, oksigen yang langka dan lain sebagainya. Mari komitmen untuk tidak lagi membuka hal-hal seperti itu. Matikan televisi kita. Daripada telinga kita, pikiran kita sakit oleh karena tiap hari kita mendengar ada yang meninggal, berita-berita hoax dan sebagainya. Mari kita buka telinga untuk pemberitaan firman Tuhan yang menguatkan. Karena kalau tiap hari kita mengkonsumsi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, maka iman kita, semangat kita bisa patah. Mari biarlah firman Tuhan akan terus-menerus yang akan memenuhi pikiran dan hati kita. Mari kita bersuara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa untuk situasi politik ekonomi seluruh dunia, bahkan Indonesia. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Supaya mereka boleh mensiasati kebijakan-kebijakan yang ada. Supaya kesembuhan boleh terjadi tanpa harus rakyat yang dikorbankan. Tuhan, Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi kalau hari-hari ini ada banyak sekali praktek-praktek
kejahatan, kriminalitas berkaitan dengan obat, oksigen yang langka dan lain sebagainya. Tuhan, saat ini kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bangsa ini. Haleluya. Kita mari berdoa juga untuk pokok doa yang keempat. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia. Para hamba-hamba Tuhan yang harus tetap melayani jemaat Tuhan, terutama di daerah-daerah yang terkena konflik, terkena infeksi yang tinggi. Supaya mereka Tuhan proteksi, kata-kata mereka penuh kata-kata yang pengharapan dan juga memperlengkapi mereka supaya mereka punya hati yang mengasihi. Berdoa juga ini saatnya gereja Tuhan untuk bergandengan tangan melayani sesama. Tidak dibentengi oleh tembok-tembok denominasi, tetapi mereka boleh bergandengan tangan, memberikan bantuan sosial dan perhatian yang penuh kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, proteksi hamba-hamba Tuhan, para misionaris di seluruh dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan yang hari-hari ini mereka harus melayani orang-orang yang terpapar COVID. Mereka senantiasa punya resiko untuk terjangkit. Tetapi dari tempat ini kami berdoa proteksi mereka di dalam nama Yesus. Saatnya gereja Tuhan juga bangkit. Jangan sampai membiarkan banyak orang yang mati tanpa mereka mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat hidup mereka. Hari ini berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia supaya mereka boleh bangkit bergandengan tangan. Memberikan bantuan-bantuan sosial dan perhatian mereka dengan penuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita juga berdoa untuk pokok doa berikutnya. Pokok doa yang terakhir. Mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Gereja Isa Al-Masih Lawang di tempat ini. Yang terkena imbas. Supaya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan iman dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Berikan mereka hikmat dan jalan keluar supaya ada terobosan-terobosan yang mereka bisa lakukan selama pandemi ini. Mari kita juga berdoa supaya jemaat Tuhan yang hari-hari ini, semoga tidak di tempat ini, tetapi juga mungkin di tempat lain, yang hari-hari ini mulai menunjukkan gejala kemalasan, yang tidak dapat menjaga apinya. Perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana boleh menjadi perenungan buat kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjaga apinya Tuhan, menjaga minyaknya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kaum wanita Lydia, suami, anak-anak, mantu. Kita berdoa supaya Tuhan penuhi mereka dengan kuasa hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan hari-hari ini. Berikan hikmat supaya mereka boleh keluar dari krisis yang ada. Jemaat Tuhan yang mungkin sudah mulai longgar ibadah mereka, sudah tidak lagi disiplin dalam doa-doa mereka, ibadah mereka Tuhan. Tolong agar mereka tetap menjaga apinya dan menjaga minyak Tuhan. Berkati setiap kaum wanita di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Sisa waktu 3 menit yang ada terakhir ini, saya minta Ibu Pendeta Muda Aksa akan berdoa untuk menutup sekaligus doa berkat 3 menit yang ada ini. Haleluya Yesus. Ibu Aksa, ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Haleluya Yesus. ya Tuhan untuk hari ini, saat ini berikan kami Tuhan Tuhan kami bersyukur kami boleh bersama
Tuhan, kami tetap hidup kami, Tuhan terus di depan Tuhan, dan apapun Tuhan, segala kondisi yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap terus meneguhkan kami, sehingga kami tetap terus percaya kepadamu, kami terus diberikan kekuatan, kami boleh menjadi wanita-wanita yang bangkit ya Tuhan, kami tidak lemah terhadap segala kondisi kami, tetapi kami tetap kuat Tuhan dalam menghadapi segala perkara. Kami terus berdoa Bapak untuk kesehatan, untuk setiap kami kaum wanitamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami perlindunganmu Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan akan tetap terus memberikan kesehatan buat kami, imun yang kuat buat kami Tuhan, untuk kami boleh di dalam menghadapi Tuhan, khususnya dalam masa pandemi pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan oleh anak-anakmu pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan dalam segala pergumulannya Tuhan, di dalam menghadapi anak-anak sekolah, membimbing anak-anak sekolah, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dihadapi Tuhan boleh diberikan kelancarannya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami, dan kami percaya bahwa di balik semua kesulitan, di balik semua tantangan yang kami hadapi pada saat ini, kami percaya Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami menjadi wanita-wanita yang bangkit, semakin kuat, semakin kreatif, kami boleh semakin dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah berkati dalam pertemuan kami, ibadah kami pada saat sore hari ini. Dan kami saat itu berdoa Bapa, biarlah berkat yang daripada Tuhan akan turun ke atas kami semua, menyertai dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Asa, terima kasih juga waktunya untuk ibu-ibu sekalian. Kita mau Sama. habis. Kita foto ibu-ibu yang belum buka kameranya. Kita mau foto ya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Terima kasih ibu-ibu. Waktunya terbatas, hanya 45 menit. Operator sudah menit. Terima Lagi kasih. satu. Yang sudah memberi waktunya bersama 45 menit ini. Kiranya kita percaya bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Amin, Ibu. Boleh dibuka lagi, Ibu, masih ada waktu. videonya. Kita foto lagi. Foto lagi. Kita foto lagi ya. 1. Senyum. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Terus memberkati, boleh dibuka audionya, Bos, suaranya. Sampai ketemu hari Jumat dan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mati sendiri. Di rumah mereka itu ya. Boleh dibuka Ibu audionya. Jadi Mati. klip ya. Terima kasih Bu Nana yang udah 2 kali ikut di Esther dan juga di Lydia. Bu Nana. Bu Nana. Sunarti. Iya. Ibu Ida. Koneta, Bu Lili, Bu Lili. Buika nggak pengumuman, Bu Ika. Bu Ika nggak ada pengumuman. Share di grup. Bu Ika nggak ngerti ngomongnya. Sedih saya. Sudah pulang Bu Ika. Ibu Ika sudah pulang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu untuk mengikuti acara di HP ini. Kiranya ke depannya kita bisa